Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mardiana dengan NIM 11830700104, mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tata cara meminimalisir resiko pada bank syariah yang ditunjukkan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan Syariah. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Gina Sakinah, SE, SYME. Pengertian manajemen risiko keuangan syariah sendiri adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Sedangkan tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan yang tak terduga dalam harga mata uang, tingkat suku bunga, dan komoditas. Salah satu pilar perbankan adalah manajemen risiko. Karena aktivitas bank erat dengan risiko, pentingnya manajemen risiko yang kuat, bukan hanya untuk kepentingan bank semata, tapi lebih dari itu untuk kepentingan sistem perekonomian nasional dan masyarakat. Jadi bagaimana membangun sistem manajemen risiko yang kuat? Kita perlu tahu dulu apa saja risiko yang dihadapi oleh bank. Secara umum, bank memiliki 4 risiko utama. Yang pertama yaitu risiko kredit, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko pasar, dan yang terakhir risiko operasional. Yang pertama yaitu risiko kredit. Jadi risiko kredit adalah kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kedua yaitu risiko likuiditas. Jadi resiko likuiditas ini timbul karena tidak semua produk manajemen risiko dapat diperdagangkan secara bebas. Yang ketiga yaitu resiko pasar. Jadi resiko pasar ini resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu resiko operasional. Resiko operasional ini diakibatkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank itu sendiri. Utama bank tersebut, jadi bagaimana tantangannya? Tantangannya itu adalah bagaimana mengelola resiko-resiko tersebut sehingga bisnis bank dapat menguntungkan dan kerugiannya dapat dihindari. Jadi ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi pertimbangan dan fokus dalam mengelola resiko atau tata cara meminimalisir resiko pada bank syariah. Jadi cara meminimalisir resiko keuangan pada bank ada 3, yaitu yang pertama memperkuat permodalan, yang kedua memperkuat pengelolaan operasional, dan yang terakhir mengendalikan kredit macet. Yang pertama yaitu memperkuat permodalan. Jadi boleh dikatakan bahwa bank hidup dari mayoritas dana adalah simpanan masyarakat atau disebut dana pihak ketiga. Itu mencapai 90%. Nah, bagaimana jika pemilik dana tiba-tiba menarik uangnya dalam jumlah besar, sementara uang tersebut sedang dipinjamkan yang masa pengembaliannya masih lama? Menghadapi resiko ini, modal menjadi kritikal. Dengan modal yang cukup, bank mampu menyerap resiko tersebut. Karena itu, bank dituntut memiliki permodalan yang kuat. Nah, jadi prinsipnya adalah semakin beresiko aktivitas bank, modal harus semakin besar. Untuk memastikan hal tersebut, maka cara perhitungan modal di bank dikaitkan dengan aset tertimbang menurut resiko atau ATMR. Jadi, semakin agresif bank memberikan pinjaman, semakin besar pula modal yang harus disiapkan. Yang kedua yaitu memperkuat pengelolaan resiko operasional. Jadi, resiko operasional itu relatif baru mendapatkan perhatian. Selama ini, fokus manajemen resiko adalah resiko kredit dan resiko pasar. Tetapi kali ini ada pengelolaan resiko operasional. Tapi, seiring waktu, ternyata banyak kerugian dalam jumlah masif yang bersumber dari risiko operasional. Nah,
Nah, untuk mengelola resiko operasional ini punya tantangan tersendiri. Pertama, cakupan area resiko cukup luas, mulai dari proses internal, sistem teknologi, sumber daya manusia, sampai kejadian eksternal. Nah, kemudian yang kedua itu kesadaran karyawan bank dan pentingnya resiko operasional masih relatif rendah karena ini sesuatu yang relatif masih baru. Nah, cara meminimalisir resiko pada bank yang ketiga yaitu mengendalikan kredit macet. Resiko kredit ini tercermin dari kredit macet atau NPL. Peningkatan resiko kredit harus diwaspadai karena ini adalah resiko terbesar di perbankan mengingat 80% aktivitas bank adalah penyaluran kredit. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam pengelolaan resiko kredit tersebut. Yang pertama itu adanya kebijakan kredit yang menetapkan aturan dan standar secara jelas untuk aktivitas bisnis dan kredit. Yang kedua itu adanya batasan exposure yang menyediakan limit secara jelas untuk risiko finansial. Nah, yang ketiga itu adanya pendelegasian wewenang, persetujuan kredit yang memastikan bahwa pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai kemampuan dan diberikan wewenang oleh bank. Kesimpulan dari seluruh video tadi yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan mensyaratkan kuatnya sistem perbankan. Jadi cara meminimalisir resiko keuangan itu ada 3, yaitu memperkuat permodalan, memperkuat pengelolaan resiko operasional, dan mengendalikan kredit. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.